Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Lili Purnamasari SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Jombor 1, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Jombor 1. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmah, inayah serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan disampaikan CGB Angkatan 11 Ibu Ganda Febrian Vanista Putri. Kedua kalinya sholawat serta salam patutlah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana selalu kita harapkan syafaatnya besok di Yaumil Qiyamah. Untuk acara selanjutnya langsung saja pemateri yang akan disampaikan oleh Ibu Ganda Febrian Vanista Putri. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lili Purnamasari SPDSD selaku Kepala SD Negeri Jombor 1, yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri Jombor 1. Pada siang hari ini saya di sini sebagai CGB Angkatan 11 akan menyampaikan tentang budaya positif. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diluangkan dalam menghadiri acara diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Langsung saja, materi yang akan saya sampaikan di sini ada beberapa. Yang pertama ada 8 inti dari budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Langsung saja, materi yang pertama yaitu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, pembelajaran yang dirancang harus memenuhi kebutuhan dan karakteristik beragam dari masing-masing peserta didik, agar proses belajar pun menjadi lebih bermakna. Dalam hal ini sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu hal yang cukup menarik perhatian yang diusung dalam pembelajaran paradigma baru adalah penerapan profil pelajar Pancasila sebagai acuan kebijakan sistem pendidikan yang di dalamnya memiliki 6 kompetensi dan karakter esensial. Di samping itu adalah 6 kompetensi dari profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu yang pertama, ilusi bahwa guru untuk mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi ini miskonsepsi, jadi konsep yang salah tentang teori kontrol, di mana selama ini kita menganggap bahwa guru itu bisa mengontrol murid.
ya di sini. Dan selanjutnya bahwa kritik dan rasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Padahal kalau kita mengkritik bisa saja kita malah membuat anak itu down mentalnya. Merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Pada tabel ini adalah perubahan paradigma dari stimulus respon menuju teori kontrol. Dari stimulus respon yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian berubah ke teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita itu tidak bisa mempengaruhi orang untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi kita harus merubah pandangan kita yang harus bisa memahami atau bisa berpandangan luas, memahami pandangan orang lain itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Kemudian teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini biasanya kita tujukan itu kepada siswa kita yang melakukan kesalahan. Anak yang melanggar peraturan misalnya, kita selalu menganggapnya itu berperilaku yang buruk. Padahal semua perilaku itu ada tujuannya. Apa yang dia lakukan pasti memiliki alasan tersendiri. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Jadi kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita masing-masing, bukan si A, si B, atau bahkan itu seorang pimpinan, bukan, tapi diri kita yang bisa mengontrol yang ada pada diri kita sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini adalah kebalikannya. Orang lain tadi tidak bisa mengontrol kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Selanjutnya yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikirnya menang-menang, jadi tidak ada kata kalah. Selanjutnya konsep inti kedua yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Berikut ini nilai-nilai kebajikan. Berikut ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan dari 3 institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila seperti tadi itu ada nilai-nilai kebajikannya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian ada yang kedua, the 7 essential virtues, yaitu nilai-nilai kebajikannya. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Yang ketiga ada IBO, Primary Years Program atau PYP. Ada banyak nilai-nilai kebajikannya, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan sebagai pandangan dari disiplin positif tadi. Jadi anak-anak yang terus-menerus melakukan
kegiatan positif, menerapkan disiplin positif, lama-kelamaan akan bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan ini. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Ada yang utama bertahan hidup, ada kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan dan kebebasan. Yang pertama di sini adalah bertahan hidup. Bagaimana caranya manusia itu bisa bertahan hidup? Tentunya dengan makan. Nah, dengan makan kita bisa mempertahankan hidup kita. Di situ contohnya kebutuhan dasar dari bertahan hidup itu ada kebutuhan pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan dan keselamatan. Selanjutnya ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Di sini manusia itu membutuhkan rasa cinta dan saling kasih sayang. Contoh di situ tindakannya yaitu rasa diterima. Rasa diterima ini bisa diterima oleh golongan atau mungkin diterima di lingkungan yang dia tinggali atau mungkin diterima di lingkungan dia bekerja. Kemudian dipedulikan, saling berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini merupakan contoh dari kebutuhan cinta dan kasih sayang. Selanjutnya ada kebutuhan yaitu penguasaan. Contohnya di sini adalah harga diri. Jadi kita memiliki harga diri sangat tinggi ya, apalagi kita sebagai manusia itu pasti memiliki harga diri dan ingin dihargai itu. Kemudian keinginan untuk dianggap. Jadi kita pasti ingin dianggap, tidak mau kita dicuekin atau diajukan. Kemudian ada contohnya berprestasi, diakui dan didengar. Ini utama. Kita pasti semuanya pasti ingin didengar. Apa yang kita keluh kesahkan, apa yang kita inginkan, sesuatu pasti ingin didengar. Selanjutnya ada kebebasan. Di sini kebebasan contohnya yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir yaitu kesenangan. Di sini kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini tadi termasuk dari 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ini ada motivasi perilaku manusia. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari yang nomor 1 dan nomor 2 itu merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi dari luar, yang berasanya dari luar. Biasanya ini yang sering kita temukan pada peserta didik kita atau anak-anak di sekolah. Mereka lebih mendapatkan motivasi itu dari luar. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak mengerjakan PR misal. Kita memberikan PR kepada siswa, kemudian mereka mengerjakan. Apa motivasinya? Pasti mereka biar tidak mendapatkan hukuman. Atau mungkin dia datang sekolah tepat waktu. Nah, apa motivasinya? Biar tidak mendapatkan hukuman. Nanti kalau terlambat pasti dihukum oleh ibu atau bapak guru. Kemudian ada juga motivasi yang kedua, itu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini juga sering kita temukan pada siswa-siswi kita. Mereka misalnya disuruh, misalnya mau
biar mendapatkan pujian atau penghargaan. Yang sering, jangankan siswa-siswi kita di sekolah, anak-anak kita saja yang di rumah juga akan seperti ini. Misalnya mereka disuruh untuk membersihkan rumah, menyapu atau apa, pasti mau dengan embel-embel, pasti nanti aku akan diberikan uang saku lebih oleh ibu dan sebagainya. Itu masih sering kita terapkan, dengan tidak sadar kita terapkan kepada anak kita di rumah ataupun siswa-siswi kita di sekolah. Yang harus kita ubah di sini adalah motivasi intrinsiknya. Kita harus menerapkan atau menanamkan kepada anak-anak untuk mempunyai motivasi intrinsik ini. Jadi apapun yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan itu harus berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka harus mempunyai anggapan bahwa kalau saya datang ke sekolah terlambat, saya nanti berarti tidak akan disiplin. Nah, itu kita harus menerapkan kepada siswa-siswi kita motivasi intrinsik ini. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Dengan identitas gagal di sini ada dua, yaitu dengan hukuman dan penghargaan. Seperti tadi ya, ini adalah masih berkaitan dengan motivasi tadi. Ini termasuk motivasi ekstrinsik tadi. Anak melakukan sesuatu karena takut dihukum dan karena untuk mendapatkan penghargaan. Karena takut dihukum itu sebenarnya adalah menyakitkan bagi mereka, karena mereka akan merasa tertekan, karena mereka kalau tidak melakukan itu pasti nanti saya akan dihukum, terus menerus seperti itu. Kemudian membuat tidak nyaman, membuat anak-anak tidak nyaman. Selanjutnya yang jelas akan membuat murid semakin takut dengan kita, karena kita memaksakan. Nah, yang berikutnya memaksa, ini sifatnya memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Nah, ini ujungnya murid nanti akan terus menyembunyikan kesalahan, karena mereka merasa takut kalau mereka berkata jujur pasti mereka akan dihukum. Jadi lebih baik mereka menyembunyikan kesalahan, atau yang lebih parahnya lagi, kadang mereka melemparkan kesalahan kepada orang lain. Nah, kemudian selanjutnya yaitu murid menjadi rendah diri. Kemudian dengan identitas gagal yang kedua yaitu dengan penghargaan. Ini jelas tidak efektif karena anak-anak akan selalu istilahnya apa? Menjaga nih, istilahnya apa nih? Jadi jaga nih, ketika dia mau melakukan sesuatu, dia pasti akan beranggapan nanti kalau saya melakukan ini pasti saya akan mendapat hadiah atau imbalan. Nah, kemudian merusak hubungan, terutama ini merusak hubungan antar teman, akan adanya rasa iri antar teman. Selanjutnya mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini mungkin secara tidak sadar kita melakukan ini. Masih banyak sebenarnya ya guru-guru melakukan hukuman atau penghargaan karena siswa ini rajin, siswa ini maka dilakukan ini pantas untuk mendapatkan ranking 1. Biasanya masih seperti itu. Selanjutnya ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini baru kita menerapkan konsekuensi. Jadi ketika dia melakukan kesalahan atau dia tidak melakukan kesalahan, pasti dia akan tahu konsekuensinya apa. Kita harus menerapkan ini kepada siswa. Jadi mereka harus sadar yang saya lakukan ini pasti nanti ada konsekuensinya, baik itu baik untuk dirinya atau buruk untuk dirinya. Yang pertama di sini penguatan jangka panjang. Kemudian perlu memonitoring berkelanjutan, perlu kita awasi. Jadi perlu kita evaluasi terus-menerus. Selanjutnya ada stimulus atau respon. Ada murid menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Murid menghormati peraturan.
dengan di sini dengan kita menerapkan konsekuensi, menjelaskan kepada siswa jika kamu melakukan kesalahan A misalnya, maka konsekuensimu akan seperti ini. Nah, dengan begini dia akan menanamkan nilai-nilai pada dirinya sendiri dan otomatis dia akan menghormati peraturan itu. Apapun peraturannya dia pasti akan melaksanakan dengan ikhlas, dengan senang hati. Karena dia sudah tahu kalau dia melakukan kesalahan maka konsekuensinya akan seperti apa. Selanjutnya di sini yaitu restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jika murid melakukan kesalahan, maka dia akan bertanggung jawab untuk kesalahan tersebut, untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ini yang namanya restitusi. Selanjutnya fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Selanjutnya murid menghormati dirinya dan orang lain. Ketiga, teori kontrol, dirinya memegang kontrol pada dirinya sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini adalah cara yang efektif agar murid itu tidak mengulangi kesalahannya. Jadi dia tahu betul konsekuensinya. Jika dia melakukan kesalahan, dia akan tahu bagaimana cara dia memperbaiki kesalahannya dan dia akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tadi sudah disinggung ada restitusi. Nah, di sini akan dijelaskan apa sebenarnya restitusi. Restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Selanjutnya ada restitusi, juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Kelsom Gosen tahun 1996. Nah, dari pengertian ini kita sudah memahami bahwa restitusi itu adalah penyelesaian masalah, tapi bukan kita mencari siapa yang salah dan menghakimi siswa. Kita bersama-sama berkolaborasi dengan siswa mencari solusinya. Ini adalah restitusi. Bagaimana ciri-cirinya? Di sini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi siswa nanti ketika dia melakukan kesalahan, ketika kita menjelaskan, dia akan belajar dari kesalahan tersebut dan nanti di masa depan dia tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Selanjutnya, restitusi memperbaiki hubungan. Nah, restitusi di sini memperbaiki hubungan. Jika dia siswa bertengkar dengan temannya, maka selanjutnya hubungan mereka akan lebih baik. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, ini kita menawarkan kepada mereka untuk memperbaiki, mau tidak memperbaiki kesalahannya. Nah, ini tawaran, bukan paksaan, ya. Selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sini ada 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru pasti tidak menyadari
bahwa kita itu mempunyai 5 posisi di sini. Apa saja posisi itu? Yang pertama di sini adalah sebagai penghukum. Biasanya yang masih sering kita lakukan itu di sini. Kita sebagai guru, sebagai penghukum posisi kontrolnya. Kemudian yang kedua ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Penghukum. Nah, penghukum di sini biasanya kita sering menghukum siswa yang terlambat, yang tidak mengerjakan tugas, rame sendiri. Itu biasa kita lakukan di kelas sebagai penghukum. Kalau sebagai teman ini biasanya biasa kalau untuk anak-anak yang sudah mau mulai bercerita itu biasanya mereka akan nyaman bercerita kepada gurunya. Mulai bercerita tentang kegiatannya di rumah atau apa. Nah, itu posisi kita sebagai teman. Kemudian pemantau. Di sini posisi pemantau itu adalah kita melihat, kita memantau siswa dengan segala tingkah lakunya, dengan segala tindakannya, baik itu tindakan yang baik maupun tindakan yang buruk. Itu posisi kita sebagai pemantau. Selanjutnya ada posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya ini masih jarang ya kita lakukan. Saya pribadi pun masih jarang melakukan pembuat rasa bersalah ini, karena kita dengan secara tidak langsung itu mengingatkan anak tentang kesalahannya, tapi dengan kita mengibah. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Jadi ketika siswa itu yang melakukan kesalahan, dengan sendirinya dia akan menyadari bahwa yang dia lakukan itu adalah sebenarnya salah, tapi kita tidak menunjukkan secara langsung. Itu pembuat rasa bersalah. Selanjutnya yang terakhir yaitu manajer. Di sini kita berperan sebagai manajer, yang artinya kita sebagai menyelesaikan masalah yang ada. Jadi kita menyelesaikan masalah yang ada pada siswa, masalah yang ada di kelas kita, itu kita posisinya sebagai manajer. Berikut ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya di sini adalah siswa itu tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama, ketika posisi kita sebagai penghukum, nah kita langsung patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Kita langsung menghukum dia dengan kesalahan yang dia lakukan tanpa menanyakan dulu apa alasannya. Itu sebagai penghukum. Kemudian kalau sebagai pemantau, itu kata-katanya agak lebih halus. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, di sini kita menanyakan kepada siswa peraturan apa yang sudah dilanggar dan konsekuensi apa yang harus dia lakukan. Kemudian posisi kita sebagai teman, ini lebih rendah lagi suaranya, nadanya berbicara. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, ini posisi kita sebagai teman. Jadi kita mengerti. Kalau teman itu kan saling mengerti ya. Jadi kita harus membuat anak itu tidak merasa tertekan. Ini teman. Kemudian ini yang keempat yaitu pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, di kata-kata Bu Guru kecewa sama kamu, disinilah inti dari pembuat rasa bersalah itu. Jadi siswa akan merasa bersalah dengan tindakan yang sudah dia lakukan, dengan sudah membuat Ibu Guru kecewa dengan tindakannya. Yang terakhir di sini sebagai manajer. Contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kita tidak menunjukkan secara langsung, kita akan menggali dari siswa tentang pengetahuannya tentang kesalahan. Apa kesalahan yang sudah dia lakukan? Biar dia mencari tahu. Kemudian caranya, bagaimana caranya dia bisa memperbaiki kesalahan itu. Nah, itu yang kita akan gali dengan siswa.
Selanjutnya inti dari budaya positif selanjutnya yaitu ada keyakinan kelas. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Coba Bapak Ibu guru amati pertanyaan-pertanyaan itu. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa Bapak Ibu guru? Agar selamat, agar aman. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Dengan virus bakteri. Berarti itu tentang kesehatan. Nah, dari situ berarti kan sama agar selamat. Gitu. Jadi dari dua pertanyaan itu sama-sama tentang nilai-nilai keselamatan dan kesehatan. Nah, di situ nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi kita yakin dengan kita menggunakan helm pada saat berkendara, maka kita yakin bahwa kita akan selamat. Sama untuk pertanyaan kedua juga seperti itu. Dengan kita menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat, maka kita yakin bahwa kita akan sehat dan selamat dari virus dan bakteri. Itu yang namanya adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan itu adalah yang membuat kita yakin. Kalau peraturan itu kan memaksa, gitu. Kalau peraturan kamu harus memakai topi misalnya, harus berseragam lengkap, itu peraturan. Peraturan sekolah, peraturan kelas itu sifatnya adalah memaksa, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah komitmen dari siswa yang mereka yakini. Jadi tindakan-tindakan yang mereka yakini demi kebaikan kelas mereka. Jadi berbeda nih Bapak Ibu antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Selanjutnya pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Selanjutnya keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini aturannya dalam pembentukan keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu adalah prosedur dari pembentukan keyakinan kelas. Apa sih yang harus kita lakukan dalam pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama jelas kita harus menyampaikan dulu tujuan dari pembentukan keyakinan kelas itu untuk apa. Jadi kita harus menjelaskan dulu kepada siswa bahwa keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kalau yang selama ini dilihat atau yang dipahami oleh siswa itu kan peraturan. Nah, keyakinan ini beda dengan peraturan. Kita sampaikan dulu bagaimana konsepnya, kemudian tujuan pembentukan keyakinan kelas ini untuk apa dan apa manfaatnya bagi mereka. Setelah itu kita membahas keyakinan kelas yang telah ditulis. Jadi kita meminta siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Keyakinan kelas apa yang mereka inginkan. Jadi mereka itu menginginkan kelas yang bagaimana. Misalnya menginginkan kelas yang bersih, berarti harus bagaimana? Oh, selalu menjaga kebersihan kelas. Nah, itu namanya keyakinan kelas. Setelah itu dari curah pendapat seluruh kelas kita pilih. Pastikan
tidak mungkin dari 20 siswa itu jawabannya berbeda-beda semua. Pasti nanti akan ada yang sama, misalnya tidak boleh rame, tidak boleh bicara sendiri, harus mendengarkan guru ketika guru menerangkan. Nah ini kan hampir sama, kita kelompokkan, kita ambil kalimat yang sesuai. Tentunya kita dan yang berikutnya yaitu mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Nah di sini perbedaannya nih, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalimatnya harus berupa kalimat positif, tidak boleh kalimat negatif. Kalimat negatif itu yang bagaimana? Kalimat negatif itu yang ada kata-kata tidak boleh, dilarang, jangan, itu adalah kalimat negatif. Kalau menggunakan itu kesannya adalah peraturan karena kita memaksa. Misalkan seperti ini contohnya, dilarang membuang sampah di kelas. Nah itu kalimat biasanya yang ditulis oleh anak-anak. Kita mengubah menjadi kalimat positif, menjadi membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Setelah kita mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif, selanjutnya kita menyepakati keyakinan kelas tersebut. Kita tuliskan di papan tulis misalnya, kemudian kita bacakan bersama-sama apakah kelas sudah sepakat dengan keyakinan yang dituliskan. Jika semuanya sudah sepakat, maka keyakinan kelas tersebut bisa ditulis dalam bentuk plano atau mungkin di dalam bentuk banner, kemudian ditempel di dinding kelas. Nah, di sini ada contoh pembuatan keyakinan kelas yang pernah saya buat. Ini yang sudah saya pernah buat, yaitu keyakinan kelas bersama anak-anak. Ini contohnya. Nah ini yang pertama, menyampaikan tujuan dari pembentukan keyakinan kelas. Nah selanjutnya di sini saya membagikan kertas kepada anak-anak untuk menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan. Kemudian mereka menuliskan ide atau pendapatnya yang mereka inginkan untuk keyakinan kelas, menginginkan kelas yang seperti apa pada kertas yang telah saya bagikan tadi. Nah, setelah mereka menuliskan, mereka menempelkan kertas yang sudah ada tulisannya ke depan kelas, ke papan tulis. Ini hasil dari keyakinan kelas yang mereka tulis ya, jadi pendapat mereka. Nah selanjutnya ini yang sudah dirangkum, kemudian sudah diubah menjadi kalimat positif. Keyakinan kelas. Nah ini yang sudah diedit kemudian dicetak menjadi banner, kemudian selanjutnya ditempel di kelas. Jadi mereka tahu kalau mereka melanggar, mereka sudah melanggar keyakinan kelas. Kemudian ada konsekuensinya juga jika mereka melanggar keyakinan kelas yang nomor 1, misalnya konsekuensinya apa, itu saya tambahi. Dan mereka pun, ini pun sudah disepakati oleh semua kelas. Berikut tadi ya, jadi itu adalah proses atau cara kita untuk membuat keyakinan kelas. Selanjutnya ini ada
Yang terakhir ya, dari inti dari budaya positif, yaitu ada segitiga restitusi. Yang paling dasar di situ adalah menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas, ini adalah kita itu menjelaskan kepada siswa bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Nah itu. Jadi menstabilkan identitas ini adalah bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi kalimat-kalimat yang bisa kita katakan itu adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Ada juga saya, mungkin kita nih, ibu guru itu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Selanjutnya ada kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita menstabilkan identitas itu maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Anak ketika dia melakukan suatu kesalahan dan kita memanggilnya, di dalam hatinya itu sudah pasti dia akan merasa rendah. Waduh, saya melakukan kesalahan, pasti saya akan dihukum. Nah, itu pasti sudah tertanam di dalam diri anak. Nah, tugas kita itu di sini menstabilkan identitasnya. Jadi kita tidak menghakimi langsung. Jadi kita menetralkan dulu, tidak apa-apa berbuat salah. Jadi kita menenangkan anak dulu biar dia tidak merasa dia dihakimi. Itu ya namanya menstabilkan identitas. Ini perlu kita lakukan agar anak itu muncul percaya dirinya. Ya. Selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kemudian hal yang bisa kita katakan itu adalah seperti ini contohnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kita lebih menguatkan lagi karakter siswa. Tadi kita sudah menstabilkan identitasnya, kita tidak langsung menghakimi. Sekarang kita memvalidasi tindakan yang salah. Betul-betul kita menanyakan, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Pasti ada alasannya. Semua yang anak-anak lakukan itu pasti ada alasannya, baik itu tindakan yang baik maupun tindakan yang buruk. Kemudian yang terakhir yaitu kita menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah yang pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi dari langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contohnya ini kata-kata yang bisa kita ungkapkan kepada mereka yaitu apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga.
apa nilai-nilai yang kita telah sepakati, atau bayangkan tentang keyakinan kelas, atau kamu mau jadi orang yang seperti apa. Jadi kita menanyakan keyakinan pada anak-anak tersebut. Nah, berikut ini akan saya tampilkan contoh dari segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Ini contoh kasusnya. Ini adalah karena siswa di sini tidak terima bahwa pekerjaannya itu sering dicontek oleh temannya. Silakan diamati terlebih dahulu. Fitri, katanya kamu saya. Nah, ini tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh siswa. Jadi siswa ini dia merasa kesal dengan temannya karena temannya terus-menerus mencontek pekerjaan dia. Tidak hanya tugas dengan guru, PR pun temannya juga sering menyontek. Jadi dia merasa kesal sampai dia marah-marah, sampai dia tidak sengaja itu menggebrak meja temannya itu. Jadi ini adalah contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Dari yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi disiplin positif beserta contoh dari pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi.
Mungkin dari Bapak Ibu Guru ada yang ingin memberikan pertanyaan mungkin atau tanggapan dan saran, saya persilahkan. Saya menambahkan ya tadi, terima kasih atas ini materi, salah satu materi kesukaan saya juga. Tadi sudah disampaikan beberapa hal. Sebenarnya teori-teori ini sudah kita lakukan, hanya kadangkala itu kita tidak sadar yang kita lakukan ini tergolong yang mana. Seperti tadi, seperti teori kontrol guru sebagai penghukum. Ini kan pertanyaannya ada pada diri kita sendiri. Kita sudah melakukan apa enggak? Dan budaya positif, yang namanya budaya positif itu dimulai dari diri kita. Diri kita dulu. Guru kan sebagai teladan. Kalau misalnya ada pepatah yang mengatakan jika guru kencing berdiri, maka muridnya kencing berlari. Otomatis yang harus kita perbaiki sebagai seorang guru sebelum kita meminta anak didik kita untuk lebih baik, itu ya diri kita sendiri. Itu ya, kalau diri kita sendiri itu sudah baik, nanti akan menular kemana? Ke teman-teman. Kalau teman-teman kita sudah baik, akan kemana? Ke murid-murid kita. Kalau murid-murid kita sudah baik, itu kemana menyebarnya? Bisa ke wali murid. Akhirnya jika semua sudah baik, itu baru tercipta yang namanya budaya positif. Jadi budaya positif itu ya semuanya, tidak bisa satu orang saja yang positif, tapi semuanya yang harus positif. Sedangkan yang ingin saya tambahkan, saya tidak bertanya ataupun tidak menyanggah juga. Yang disampaikan Bu Feby tadi sudah tepat, tapi ini ada pengalaman yang saya lakukan, yakni tentang pengambilan keyakinan kelas. Saat pengambilan keyakinan kelas, setelah kita menyampaikan tujuan, anak-anak kita itu kan sifatnya, maksudnya cara berpikirnya itu kan masih konkret. Apa yang masih dilihat, tidak mungkin mereka tahu apa arti keyakinan. Nah ini misalnya ini saya hanya menyampaikan pengalaman yang pernah saya lakukan. Sebelum melangkah ke apa itu keyakinan, betul disampaikan dulu tujuan dari dibuatnya keyakinan kelas itu apa. Yang pertama, jenengan pasti mengumpulkan satu murid itu dikumpulkan. Kemudian di situ daripada keyakinan kelas, saya lebih suka mengarahkan ke kesepakatan dulu. Jadi awake dhewe iki sepakat, misalnya kita semua sepakat ini tidak boleh kita lakukan. Pasti ada kata-kata negatif di dalamnya. Misalnya apa sih yang membuat kamu terganggu apa nak? Kita tulis semuanya. Pasti nanti ada jangan terlambat. Itu pasti ada kata-kata seperti itu. Tidak boleh rame, tidak boleh kasar, tidak boleh memukul. Bahkan kadangkala itu disisipi dengan bahasa Jawa, nggak oleh klotekan. Ya itu namanya anak-anak real, itu seperti itu ditulis. Semuanya ditempel. Ya. Apapun pendapat anak-anak itu biarkan mereka mengeluarkan unek-uneknya. Jangan sampai ditegur misalnya, loh kok nulis mengiris ya? Apapun yang mereka tulis, tempelkan di bawah. Ya, ini namanya berupa pendapat. Setelah pendapat, bacakan satu-satu pendapatnya. Dibacakan satu-satu pendapatnya, baru ini bagaimana, ini ada yang usul bahwa kita tidak boleh memakai perhiasan berlebihan. Misalnya seperti itu. Ini bisa tidak kita jadikan kesepakatan? Sing lanang mesti jawab ini, Bu, kula lho mboten damel. Kula lho Bu, mboten damel cincin, gak gawe kalung, gak apa. Berarti ini tidak bisa masuk kesepakatan kelas. Karena apa? Oh tadi kalau ada gender, laki-laki perempuan ini tidak masuk. Kesepakatan kan namanya harus disepakati semua, tidak boleh satu orang. Baru yang tadi disepakati, biarkan masih ada kata-kata tidak. Ini kesepakatan kelas. Jadi yang sudah disepakati bersama, baik itu tidak ada gender lagi ya, laki-laki atau perempuan sepakat, ini ditaruh di tengah.
ditulisin kesepakatan kelas. Setelah kesepakatan kelas, ada beberapa kesepakatan itu yang sama. Misalnya tidak boleh ngomong sendiri, terus mendengarkan saat guru menerangkan, tidak boleh mengganggu temannya. Itu biasanya kan ada beberapa yang sama. Yang sama ini kita cari baru kata positifnya, baru kita rubah ke bentuk abstrak atau universalnya, kita rubah menjadi keyakinan. Itu cara menggiring kalau saya begitu. Biarkan anak-anak berpendapat. Misalnya kalau kita langsung tidak boleh ada kata tidak, itu anak-anak kan bingung. Jadi cara menggiringnya seperti itu. Biarkan mereka menuliskan unek-uneknya dulu, apapun bentuknya itu kita terima, apapun bentuknya kita terima. Terus setelah itu baru nanti dirubah ke harus sepakat. Sepakat artinya sepakat untuk dilakukan. Setelah itu rubah lagi menjadi kata-kata yang positif seperti tadi. Gak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh mengotori tempat duduk, sama kan? Dua itu ya kan sama, terus diubah di situ. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, tapi tadi tidak boleh mengotori. Berarti apa itunya? Menjaga kebersihan. Itu lebih bersifat umum seperti itu. Dan ini tidak boleh dilaksanakan di satu kelas saja untuk membentuk budaya positif. Tapi budaya positif ini harus semua. Tidak bisa dijalankan di satu kelas. Kelasku gawe, kelas ini wis iki tak enak. Itu kalau jenengan bisa menggiring anak-anak membuat seperti itu. Baik itu kelas 1, kelas 1 bisa. Kelas 2 bisa. Kelas 5 harus bisa. Ya, nah seperti itu kalau digiring seperti itu akan muncul. Karena apa? Mereka merasa pendapatnya dihargai dan digunakan. Kan kita tinggal mengarahkan kata yang tepat bagaimana. Artinya pendapat itu dari anak. Jadi anak itu merasa lebih dihargai, lebih dihormati pendapatnya. Jadi bukan pendapat dari guru yang langsung disampaikan. Kadang-kala mereka tidak tahu dan tidak paham. Karena bahasa anak-anak itu sangat simpel, tidak serumit orang dewasa. Itu sih, hanya saya menambahkan itu Bu Fembi, mungkin ini juga bisa diterapkan ke anak-anak. Kalau memang pengalaman saya tadi, karena saya merasa saya senang dengan pengalaman saya yang saya lakukan itu, dan itu mungkin bisa jadi cerita baik untuk teman-teman di kelasnya masing-masing, bisa diterapkan ataupun bisa menggunakan pengalaman yang dilakukan Bu Fembi, itu juga tidak salah. Oke, terima kasih, itu saja tambahan dari saya kembalikan. Terima kasih Bu Lili untuk masukannya, saran atau tanggapannya dari pembuatan keyakinan kelas. Memang betul, karena kalau kita langsung mengatakan tidak boleh, tidak ada kata tidak ada, dilarang, itu anak pasti bingung. Dan memang pengalaman saya, memang anak-anak membuat keyakinan atau mencurahkan pendapatnya itu pasti semuanya mengatakan dilarang atau tidak ada. Itu memang seperti itu. Jadi memang betul Bibi, jadi kita harus menerapkan budaya positif itu dari yang pertama adalah kelas kita, kemudian di semua kelas dan di seluruh sekolah. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain ada yang ingin menambahkan atau mungkin bertanya dari materi yang telah saya sampaikan tadi, mungkin ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan lagi, monggo silakan. Saya rasa materi yang saya sampaikan tadi tentang budaya positif sudah sangat mengena sekali pada Bapak Ibu guru dan pastinya sangat dipahami, dan saya berharap budaya positif ini bisa, terutama keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi, bisa kita terapkan minimal di kelas kita terlebih dahulu. Setelah itu kalau kelas kita sudah membudaya, baru kita akan menerapkan di seluruh sekolah, di seluruh lingkungan sekolah. Mungkin itu dari serangkaian diseminasi budaya positif ini. Apabila ada kurang lebihnya dalam saya menyampaikan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.